The Revenge, bagian 73, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Cuaca di sebuah gang sempit itu terasa panas menyengat. Sementara seorang gadis masih berjalan lurus dengan langkah lemahnya. Sesekali tangannya menyeka keringat yang mengalir di dahinya. Matahari siang ini rasanya mampu membakar tubuhnya yang terlihat tak berdaya. Kulit pucatnya terlihat mengkhawatirkan, namun tekadnya masih juga belum luntur. Gadis itu tetap berjalan dengan tekad yang sama, dengan misi yang sama. Sesekali matanya melirik pada beberapa bangunan kumuh yang dilewatinya. Rumah-rumah kecil dengan banyak lumut menempel di beberapa bagian tembok terlihat mengenaskan. Ditambah udara panas membuat udara terasa lembab tidak nyaman. Perlahan matanya melirik pada salah satu rumah petak kumuh yang kini berada di sampingnya. Perlahan langkahnya terhenti dan berputar. Beberapa saat menatapnya ragu, namun kemudian segera mengangguk yakin. Langkahnya mantap menuju kayu pintu yang terlihat mengkhawatirkan karena terdapat bolongan di beberapa bagian. Tok tok tok. 3 kali gadis itu mengulangi ketukan yang sama, hingga pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Suara decitan mulai terdengar, mengisi suara dalam suasana yang cukup hening. Kiara mengerutkan keningnya perlahan, lalu kemudian gadis itu memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya menuju ke dalam rumah tersebut. Langkahnya yang meragu segera terhenti, kala baru saja netranya disuguhi dengan pemandangan yang tidak asing. Mengedarkan pandangannya sekali lagi, Kiara merasa ini terasa aneh. Tidak, bukan tempat kotornya yang terasa aneh, namun foto yang menggantung di dinding tersebut yang terasa tidak asing. Di sana terpampang jelas beberapa foto sang ayah dengan seorang pria. Namun, Kiara mengernyitkan dahinya kala ia tidak mengenali pria tersebut. Kau datang? Kiara segera membalikan tubuhnya pada sumber suara. Gadis itu terbelalak kaget kala netranya memandang seorang pria yang sebelumnya pernah ditemuinya. Kamu pria itu? Kiara memundurkan langkahnya dengan segera. Nyalinya sedikit menciut. Apa Kiara sudah masuk dalam jebakan pria tersebut? Pantas saja semuanya terasa sudah dipersiapkan untuk menyambut Kiara. Aku adalah pria yang selalu menolongmu. Ayo duduk dulu. Maaf jika tempatnya kurang nyaman. Pria itu terkekeh, lalu menuntun Kiara untuk duduk di salah satu kursi yang hanya ada satu-satunya di sana. Kursi tersebut menghadap pada sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Foto mendiang ayahnya dan pria yang kini berada di sampingnya. Mereka terlihat akrab satu sama lain. Sebetulnya, siapa kamu? Kiara membuka kata setelah mereka duduk dengan tenang. Udara lembab ini membuat Kiara tidak nyaman dan tidak betah ngomong-ngomong. Kamu pernah membuatku terluka. Kamu penyebab kematian Anet. Kamu juga pernah menemuiku di makam kedua orang tuaku. Siapa kamu? Kiara mengutarakan pertanyaannya. Menurut laporan yang asisten Kim berikan, pria ini pernah bekerja di bawah naungan Nyonya Shailendra. Namun, sudah keluar dari pekerjaannya beberapa bulan yang lalu. Tepatnya setelah kecelakaan itu terjadi. Dan hal yang membuat Kiara tercengang adalah pria ini ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengan sang ayah. Namun, selama hidupnya, Kiara belum pernah sama sekali melihatnya. Bahkan, Kiara tidak mengenalnya sama sekali. Kamu yakin tidak mengenaliku? Pria yang usianya tidak jauh dari Andra itu mengernyit, tidak suka. Menilik Kiara yang kini tengah menatapnya bingung. Sebelumnya kita tidak pernah bertemu, apalagi saling mengenal. Kiara menjawab yakin. Biar aku beritahu, sejujurnya, pria itu sedikit menyeringai dalam bisikannya. Wajahnya mendekat pada Kiara, hingga gadis itu memejamkan matanya. Katakan, Kiara membentak dengan kesal. Pria itu terlalu lama memberinya informasi. Kamu tidak sabaran, membuatku merasa gemas sendiri. Pria itu malah tertawa, membuat Kiara semakin kesal dibuatnya. Sebetulnya,
Aku adalah pria yang disiapkan ayahmu untuk menjadi calon suamimu. Ayahmu menitipkan kamu padaku. Itu sebabnya aku melindungimu setengah mati. Apa kamu tidak tahu? Selama ini Nyonya Shalendra dan Andra ingin melenyapkanmu. Pria itu mengatakan dengan gamblang, membuat Kiara memejamkan matanya lagi. Calon suami? Kiara terkekeh geli. Selama hidupnya adalah ayah yang sangat baik. Tidak mungkin ayah melakukan hal tersebut. Dari sekian banyak ucapanku, apa hanya itu kata yang kamu tangkap? Apa kamu tidak merasa kaget ketika aku mengatakan mereka ingin melenyapkanmu? Atau kamu sudah tahu sesuatu? Ya, pasti begitu. Pria itu menganggukkan kepalanya berulang kali, seolah mengerti. Jangan membuang waktuku. Katakan padaku, siapa yang sudah melenyapkan ayah dan ibuku? Aku tahu. Kamu pasti tahu sesuatu, bukan? Kiara menatap tajam pria di hadapannya. Tentu, aku akan menjawabnya. Tapi, lagi-lagi pria itu mempermainkan emosi Kiara, membuat gadis lemah itu mengeratkan kepalan tangannya dengan kesal. Temui aku di tepi danau, malam besok, tepat pukul 7 malam, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari selama ini. Pria itu mengedikan kedua pundaknya seolah tidak peduli, lalu tersenyum menyeringai. Wajahnya mendekat pada wajah Kiara, membuat Kiara bisa merasakan napasnya. Sejenak, Kiara memejamkan matanya perlahan. Tak lama gadis itu kembali membuka matanya. Mengangguk dengan yakin, Kiara tersenyum remeh kemudian. Aku tidak tahu jika kamu menyimpan rahasia kematian kedua orang tuaku. Tapi, berhenti mengaku jika selama ini kamu adalah orang yang sering menyelamatkanku. Kamu bukan orang tersebut. Kiara menghentikan langkahnya kala kakinya kini hampir mencapai pintu. Pria tersebut mengerti tidak suka, lalu tersenyum miring kemudian. Ternyata kamu sudah terlalu banyak belajar. Tapi, aku tidak bohong mengenai informasi tersebut. Aku sudah lama bekerja dengan Nyonya Shalendra dan berkeliaran di sekitarmu selama ini. Jika kamu penasaran, kamu bisa datang. Jika tidak, maka semuanya terserah padamu. Pria itu kembali mengedik tidak peduli. Kiara kembali memejamkan matanya. Kita lihat saja nanti. Sudah kukatakan, jangan mengikutiku. Kiara memasuki mobil yang sebelumnya sudah berada di depan gang ketika Kiara baru saja keluar dari gang sempit tersebut. Bagaimana mungkin kami membiarkan Nona sendirian di sana? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Anda? Asisten Kim menjawab lancar, sementara Kiara hanya bisa mendengus kesal. Hening mendominasi setelah mobil melaju perlahan. Di depan sana, Alex yang tengah menyopiri mobil. Tapi, kenapa Nona bisa tahu jika pria itu bukan pria yang sering menolong Nona selama ini? Asisten Kim ternyata cukup penasaran juga. Namun pertanyaannya tersebut membuat Kiara mengerutkan keningnya dalam. Bagaimana kamu tahu obrolanku tadi? Kiara mendelik tajam. Ini, asisten Kim menunjuk pada kerah Kiara. Kiara tidak menyadari jika di kerah bajunya terdapat benda hitam kecil yang berfungsi untuk melacak dan menyadap keberadaan Kiara. Kiara menghela napas kesal, tapi kemudian gadis itu menjawab pertanyaan asisten Kim dengan mata terpejam. Sementara tubuhnya kini bersandar di sandaran kursinya. Aku sangat mengenali bau tubuhnya. Jawabnya lemah. Asisten Kim mengernyit. Selanjutnya, gadis itu dengan rambut sebahunya bertanya, apa Nona tahu siapa orang itu? Tidak ada alasan untukku untuk tidak mengenalinya.